Oke, jadi pertama kita buat new project. Kemudian kita pilih yang universal 2D. Kita kasih nama top down shooter. Oke, kemudian kita klik project. Oke, karena lama kita skip saja. Oke, kita sudah masuk di Unity ya. Hal pertama yang kita buat pertama kita pastikan dulu ya kameranya itu di Full HD. Teman-teman bisa pakai referensi yang lain, misalnya 136x768, tapi saya pakai yang Full HD yang 1920 kali 1080. Oke, untuk asetnya teman-teman bisa ambil aset di Kenny ya. Kita pakai yang top down. Nah, kita pakai yang top down shooter yang ini. Oke, teman-teman tinggal download. Cuma saya sudah download asetnya, jadi tinggal drag saja. Oke, kita drag. Oke, kemudian kita ke asetnya di Kenny top down shooter. Kemudian kita ke PNG Hitman 1, kemudian kita drag yang ini Hitman Silencer ya, kita kesini dulu, kita drag. Nah, kemudian kita posisinya kita reset dulu. Oke, dia sudah ke reset. Nah, kita ubah dulu namanya jadi layer. Kemudian kita add komponen untuk rigid body 2D. Kemudian gravity scale-nya kita kasih 0. Constraint-nya kita freeze rotation yang bagian setnya. Oke. Kemudian sudah rigid body 2D, kita butuh collider. Kita ambil yang box collider 2D. Kita edit segini. Oke, segini. Kemudian kita mau buat sebuah input system. Jadi pertama kita ke window package manager, kemudian kita ke Unity registry. Oke, kemudian cari input. Nah, kita download input system baru ya. Oke. Oke, dia minta restore editornya, kita yes saja. Oke, save, kemudian kita tunggu ya. Tapi bagian ini kita skip saja.
Oke, sudah ke restore ya. Kita close dulu. Kemudian kita klik kanan pada aset, kita create folder, kita buat folder baru, kita kasih nama action. Oke, buka folder action, kita create lagi, kita create input action ya. Oke, kita kasih nama action map, enter. Kemudian kita klik 2 kali action map. Nah, di sini kita bisa buat inputan sistem ya. Kita buat action map, kasih nama action. Kemudian actionnya kita kasih nama move. Nah, kita ubah dulu dari kita ubah action type-nya jadi value. Kontrolnya kita ubah jadi vector 2. Kemudian kita ini direct saja. Kita add bending yang composite ya, 2D vector composite-nya. Kemudian kita bending keyboardnya. Nah, klik ini. Teman-teman ya bisa cari padnya, klik kanan sini yang ujung. Nah, nanti dia akan listing up itu W di keyboard. Oke, klik down, kita listing lagi, down itu S di keyboard. Nah, sebenarnya bisa juga cari sendiri ya, misalnya ya di keyboard terus kita cari left, berarti dia keyboard atau dulu kita cari left, keyboard cuma dia kehalang searchnya, jadi nggak kelihatan. Sebenarnya dia searching partnya di sini, cuma nggak kelihatan. Oke, kita klik enter. Oke, ini kita listing saja ya. Oke deh, klik. Nah, oke, kita sudah buat mappingnya untuk untuk inputannya. Jangan lupa kita save asset. Oke, kita close. Nah, kemudian centang generate C# class-nya, kemudian kita apply. Nanti dia akan ngebuat sebuah script baru dengan nama action map. Oke, nah kemudian mari kita buat sebuah folder baru lagi. Folder namanya kita kasih nama script. Oke, dalam script lagi kita buat folder baru lagi, namanya flyer. Oke, nah dalam flyer kita buat sebuah script untuk movementnya, kasih nama flyer movement. Oke, tunggu. Oke, kita klik 2 kali. Oke, pertama kita butuh speed ya, kita butuh kecepatan. Terus rigid body, private rigid body, origin body 2D, inisialnya RB. Kemudian kita butuh vektor 2 sebagai move direction. Oke. Kemudian kita butuh action map. Nah, action map kita kasih nama action. Nah, action map itu yang ini teman-teman, yang ini.
di bagian action. Nah, yang tadi kita generate dari sini. Oke, lanjut. Terus kita butuh sebuah metode awake ya, awake. Nah, untuk kita inisiasinya action sama dengan new action map. Oke. Kemudian rigid body kita ambil get komponennya ya, rigid body get komponen rigid body. Nah, oke, sepertinya kita nggak butuh star, kita hapus saja. Oke, di void update. Oke, pertama kita bikin dulu ya metode untuk logika sama inputan jalannya. Kita buat void move. Oke, kemudian rb.move position, kemudian move direction kita salah. Seharusnya kita ambil dulu rb.position, kita tambah sama dengan move direction, kemudian kita kali kecepatannya, kita kali dengan speed yang dikali dengan time dot fixed total time. Oke. Nah, ini untuk logika pergerakannya. Kemudian kita butuh inputannya. Void read movement. Kemudian mari move direction sama dengan action dot move, kemudian dot value vector 2. Oke. Kemudian kita normalize. Oke, jangan lupa ya, kita butuh enable dan disable actionnya. Nah, ini butuh di enable dan disable. Jadi kita butuh method on enable. Kita action dot on enable, action on enable action on enable. Oke. Kemudian void on disable. Oke, kita kasih private dulu. Action dot disable. Oke. Kalau sudah, kita buat metode baru lagi. Fixed update. Nah, ini fixed update. Kita panggil untuk move-nya. Untuk move. Kemudian yang di-update kita panggil yang movement. Oke. Nah, jadi move direction ini dia bakal ambil dari inputan yang sudah kita mapping di sini. Dia bakal ambil keyboard W, keyboard S, keyboard A, keyboard D. Nah, kemudian dia akan ambil vektor 2-nya untuk mengambil aksis X sama aksis Y-nya. Nah, oke. Nah, RB position itu yang ini, teman-teman. RB position itu yang ini. Digit itu dia bakal ubah digit positionnya yang ini, yang ditambah dengan inputan kita. Nah, terus supaya lebih mulus,
dia dikalikan sama speed. Oke. Oke, mari kita close. Kemudian player. Oke, kemudian di player kita isikan script kita tadi. Oke, kita drag. Nah, kalau sudah, mari kita coba ya, apakah karakternya sudah bisa jalan atau tidak. Oke, coba di game. Oke, sepertinya karakternya tidak jalan. Oke, apakah ada masalah? Karena ini jangan privat ya, kita public saja. Nah, dia nggak gerak karena speednya itu masih dalam kosong, speednya belum diisi. Aku bisa di save. Oke. Player. Nah, dia kosong teman-teman, makanya dia nggak bisa gerak. Kita coba kasih 10. Oke, kita play ulang. Oke, sudah gerak ya, cuma kayaknya kecepatan ya, terlalu cepat. Kita ubah 5. Oke, mendingan ya. Oke, jangan lupa kita klik ini, copy komponen. Oke, kita matikan play mode nya. Nah, kemudian kita paste ulang value nya. Oke. Oke, selanjutnya mungkin kita buat tile map ya. Nah, pertama kita ke window dulu, kita ke 2D, kita ke tile palette, kemudian kita buat palette baru, create new palette saja, kita create. Oke, asset, new folder, kasih nama palette. Oke, select folder. Nah, kemudian kita butuh tiles nya. Kita ke Kenny Top Down Shooter, kita ke Tilesheet. Oke, ke Tilesheet yang ini kita ubah dari spread mode nya dari single ke multiplier. Kemudian kita ini kita nih filter mode kita point no filter. Nah, karena ini pixel. Kemudian spread editor kita apply, kemudian kita slice, jangan yang otomatis, kita grid by cell. Nah, pastikan dia 64 kali 64, kemudian slice. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Kemudian kita apply. Oke, kita close lagi. Nah, terus yang di sini, nah, kita drag ke palette. Nah, oke. Kita buat folder baru lagi biar rapi. Kita kasih nama tiles. Oke, select folder. Oke, nah kita sudah punya tile ya. Sekarang tinggal kita buat untuk tile mapnya. Nah, klik kanan hierarki, 2D object, tile map, kemudian kita pilih yang rectangular. Oke, klik. Nah, di sini kita buat beberapa layer ya. Ini kita ubah jadi background. Oke, kemudian kita copy lagi, ini midground.
Oke, kita copy lagi. Kalau mau copy bisa CTRD. Oke, kita select CTRD. Nah, kita ubah namanya jadi foreground. Foreground. Oke. Nah, kita ke tile palette. Nah, temanya kita bikin tadi itu sudah masuk di sini. Nah, kita ubah dulu ya order in layernya player. Ini kita ubah dia jadi 1. Oke, enter. Kemudian di background order in layernya kita kasih ke 0. Backgroundnya kita mungkin kasih ke 1 layer dengan player. Kemudian foregroundnya kita kasih ke 2. Nah, jadi nanti dia bakal di depannya player. Nah, kemudian mari kita buat floornya ya. Kita pilih yang ini, kita kasihin dulu. Nah, kayaknya ini kurang kurang mepet ya. Ya kurang. Kita ke grid-nya dulu. Untuk selesainya kita coba ganti dengan 0.64. Dia-nya 0.64. Oke, coba. Ya, lumayan lah. Oke. Kita pilih yang ini supaya langsung banyak jadinya. Oke. Oke, kita lihat di game bagaimana bentuknya. Kayaknya jelek ya kalau kita begitu. Oke, coba. Oke. Atau kita pakai yang ini. Oke, kita pakai ini saja. Nah, untuk backgroundnya, nah untuk foregroundnya, saya mau pasang apa ya? Kita pasang ini, coba. Kita kasihin. Oke. Kita lihat. Oke. Oke, coba kita lihat. Oke, apa lagi ya? Mungkin kita bisa tambahkan ini di bagian background ya. Wah, atau dia di front ya. Kalau dia di background ada, atau kita tambah satu lagi ya. Kita tambah pro. Oke, background CTRD.
kita ubah jadi props. Oke, kita ubah jadi 1. Player mungkin kita ubah ke 2. Kemudian di foreground kita tambahkan 3. Nah, kita ganti ke props. Oke, terus ini, 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 di sini, 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 oke, di sini, di sini, di sini, di sini, oke, sini. Oke, coba kita lihat. Oke, bikin saja dulu. Oke, mari kita lihat player. Ordinary layer kita ubah ke 2. Backgroundnya tetap di 0. Kita tambah tambah layer baru yang di 1. Oke, di bawahnya di bawahnya player. Berarti backgroundnya oke, 3. Oke, sudah. Oke, kita coba ya. Nah, oke, oke, mungkin sampai sini dulu ya. Nextnya mungkin kita buat bulletnya ya, sama mungkin aimingnya supaya bisa menembak. Oke.